Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini dalam renungan pagi yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Alaina diaun waeng, sian asini rohani di batado ubahin nadapot. Jaladang nama gopo asini rohana natuawi. Ay gumudang dona hula honsian nasida sa luhukna. Alay dada ahaw tahe. Asini rohani debata natuau. Ido. Saudara-saudara, bisa terjadi pada seseorang setelah menemukan jawaban atas perenungan hidupnya tentang kisah perjalanan hidupnya yang dulunya jauh dari Tuhan, seperti tidak peduli dalam urusan imannya, tidak peduli dengan aktivitas peribadahannya, hanya meyakini kekuatannya sendiri, dan itulah menjadi prinsip hidupnya, dan itu menjadi satu kebenaran menjalani hidupnya. Sedikit berbeda halnya dengan Rasul Paulus yang berlatar belakang Yahudi dan belum mengenal Yesus Kristus. Ia tetap pada pendiriannya sebelum dia bertobat. Kebenaran menurut pandangannya hanya hukum Taurat. Dia menjadi seorang yang fanatis dengan pandangannya. Itu sebabnya dia menunjukkan perilakunya membenci pengikut Kristus, bahkan berusaha untuk mengejar serta membunuh setiap orang yang percaya kepada Kristus pada saat itu. Dari kedua latar belakang seseorang di atas, pada saat titik tertentu atas kuasa Kristus dan Roh Kudus membuat pribadi seseorang itu sadar akan prinsip hidup seseorang. Bagi seseorang yang jauh dari Tuhan, dia akan mulai sadar bahwa bukan lebih baik hidupnya jika mempertahankan prinsip hidupnya yang keliru. Dunia ini tidak akan dapat memberi kepuasan dalam hidup. Oleh karena itu lebih baik membangun hubungan imannya kepada Tuhan. Itu lebih memberi ketenangan hidup. Rasul Paulus pun tidak menemukan kebenaran sejati jika hanya berpandangan bahwa hukum Tauratlah yang menjadi kebenaran. Bisa saja menurut pandangan orang-orang pada saat itu, Saulus atau Paulus seorang sosok yang paling sempurna, sosok yang luar biasa dari segi kemampuannya menguasai hukum Taurat. Namun di mata Tuhan sangat berbeda. Dia berperilaku bukan seperti yang diminta hukum Taurat. Jauh daripada itu, justru dia sendiri yang melanggar tanpa ia sadari. Atau manusia secara jasmani tidak melihat yang sesungguhnya. Setelah Saulus bertobat, barulah ia menyadari semuanya. Seperti apa yang dikatakan dalam nats kita, dia diberi kasih karunia. Dia menemukan dalam hidupnya kebenaran yang sejati di dalam iman kepada Kristus.
Hidup dalam kasih karunia membuat Paulus mengenal lebih jauh Yesus, pribadi yang melayakkannya menerima anugerah. Sebab anugerah adalah sesuatu yang diberikan Tuhan, padahal kita tidak layak menerimanya. Seperti apa yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada Saulus, yang sebelumnya ia penganiaya pengikut Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, Paulus menuliskan tentang keadaan dirinya ketika bertemu dengan Yesus. Saya akan membacakan untuk kita Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Dikatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus mengakui bahwa dia tidak layak. Dia rasul paling hina karena telah menganiaya jemaat Kristus. Tetapi Yesus dalam kasih-Nya yang besar mengangkat dia, mempercayakan pelayanan yang besar padanya, sehingga ia menjadi rasul Kristus yang luar biasa. Ia merintis jemaat di mana-mana pada saat itu. Ia mengalami banyak tantangan, penganiayaan, tetapi ia tetap setia imannya kepada Kristus. Karena ia tahu hanya karena anugerah dia dapat melayani. Saudaraku, kita perlu menyadari betul siapa diri kita sebenarnya. Kesadaran itu harus terus berulang-ulang kita tanamkan dalam hati kita. Jika kita orang-orang yang berhasil dan sukses secara jasmani, kita harus tetap menyadari di balik usaha keras, kerja keras dalam hidup, tetapi tanpa kasih karunia Tuhan, tidak akan ada satu pun yang bisa kita capai. Tanpa kasih karunia-Nya, tidak akan ada pencapaian luar biasa yang bisa kita peroleh tanpa Tuhan. Kita bukanlah apa-apa. Harta, pangkat, jabatan, popularitas. Dalam falsafah Batak dikatakan hamoraon, hasangapon, dot hagabion. Semuanya ada masanya. Dan itu semua diibaratkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Untuk itu marilah kita berada dalam kesadaran bahwa hidup kita berada dalam kasih karunia Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang malam hari dan Tuhan antarkan di pagi hari ini. Bapa yang di surga, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami sampai kepada kesadaran bahwa kami berada di dalam kasih anugerah Tuhan. Kami mau menjalani hidup kami hanya beralaskan keyakinan bahwa karunia Tuhanlah, maka kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami.
sehingga kami tidak akan pernah mengandalkan pikiran kami, kekuatan kami sendiri. Jika kami berhasil, jika kami sukses dalam kehidupan jasmani kami, itu adalah karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu masih Tuhan karuniakan bagi kami. Tetapi kami harus sadari bahwa semuanya itu bersumber dari Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga boleh melakukan aktivitas kami hari ini. Itu adalah karunia Tuhan. Jika kami dalam keadaan sehat dan kami memperoleh kesempatan untuk melakukan kegiatan kami, itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Jika kami memperoleh berkat dari Tuhan hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ingatkan kami supaya kami tetap menyadari dan kami mau mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam perlindungan Tuhan. Berkati kami satu hari ini Tuhan. Dengarkan kami dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.